الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabi yaumal qiyamah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ibadallah ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa dam labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Surah An-Nahl ayat 66. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu ma kunta. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tadi khatib membacakan surah An-Nahl ayat 66. Ini cerita tentang hikmah diciptakannya hewan ternak, hikmahnya untuk manusia. Yang diciptakan hewan, tapi hikmahnya untuk kita manusia. Karena Allah meminta kita untuk mengambil hikmah dari setiap kali momen fenomena yang ada di dunia ini, di alam ini. Penciptaan langit dan bumi, Allah suruh kita untuk mengambil hikmahnya. Pergantian siang dan malam, diciptakannya laki-laki dan perempuan, dan berbagai hal. Itulah mengapa kalau kita sering tilawah, maka kita akan sering menemukan ujung dari ayat-ayat Al-Quran itu diakhiri dengan la'allakum tatafakkarun, la'allahum yazakkarun. Berpikir, ambil hikmahnya, cari pengalaman dan pelajaran dari itu semua. Maka itu surah An-Nahl ini Allah buka justru dengan kalimat supaya kita mengambil ibrah. Wa innalakum fil an'am la ibrah. Sungguhnya dalam penciptaan hewan ternak itu ada hikmah, ada hibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Hewan ternak itu apa? Sapi, kambing. Itu adalah hewan-hewan ternak yang Allah ciptakan untuk bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana proses anatomi tubuhnya. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang sama di kalimat yang berikutnya, nusqikum mimma fi butuni. Maka Allah memberi makan itu hewan ternak sampai ke perutnya. Butu nih, butu itu perut, butun. Bahwa hewan-hewan ternak itu walaupun dia, maaf dalam kurung, bodoh, dia tidak berakal. Kalau seandainya para jamaah kasih hewan ternak itu pilihan, sebelah kirinya ada rumput yang besar, yang banyak, sebelah kanannya ada emas 20 ton, pasti dia akan memilih rumput. Kenapa? Karena itu makanannya. Dia tidak bisa berpikir bahwa emas 20 ton itu bisa digunakan dia untuk dia taruh di bank,
dia jadikan jaminan, kemudian uangnya dia belikan rumput, mungkin 20 ton itu akan bisa dia belikan rumput 1 kabupaten, sehingga dia tidak akan kenyang-kenyang kalau makan itu semua. Tapi kambing sapi itu tidak punya akal, pasti dia akan memilih rumput itu. Para jamaah sekalian, sapi dan kambing yang tidak berakal saja Allah berikan makanan, Allah berikan rizki sampai ke perutnya, apalagi kita. Maka itu salah satu hikmah dari penciptaan hewan ternak itu. Rizki itu nggak akan salah alamat, rizki itu kita akan nggak berkurang, rizki itu insya Allah akan terus terjaga sampai kita wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya rezeki kita belum diberikan semua oleh Allah, maka tidak akan mungkin seorang hambanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti kita berhenti berikhtiar. Allah terus menyuruh kita untuk berikhtiar agar ikhtiar kita itu mendapatkan kebaikan. Memang takdir Allah itu tidak membutuhkan ikhtiar kita. Takdir Allah itu mutlak hak Allah sepenuhnya. Lalu kenapa kita harus berikhtiar? Karena ikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Setiap ibadah pasti melahirkan kebaikan. Jadi para jamaah sekalian, ada orang mendapatkan rizki bukan dari ikhtiarnya. Mungkin ada. Tapi ada orang yang mendapatkan rizki dari ikhtiarnya. Bedanya, ya, yang sama, mereka sama-sama dapat rizki. Mereka sama-sama dapat harta yang sama besarnya. Tapi bedanya, yang berikhtiar dia mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah, sedangkan yang tidak berikhtiar dia tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa kita harus berikhtiar? Agar kita siap ketika Allah menganugerahkan rizkinya, menganugerahkan rahmatnya. Kita siap mengembannya, kita siap untuk mengelolanya. Banyak orang diberikan rizki yang banyak, ternyata dia bermaksiat, dia menjadi sombong, dia menjadi merasa bangga, dia angkuh, dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya, dia merasa lebih hebat dari yang lainnya. Padahal itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak siap dengan ikhtiarnya ketika menjemput rezeki itu, dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepadanya. Maka itu kalau kambing, hewan tadi, sapi tadi, ya, karena dia tidak berikhtiar, dia tidak mendapatkan banyak kebaikan. Tapi manusia ketika dia berikhtiar, dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan rahmat, dan itulah dia yang disebut dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat itu, setelah nusqikum fi butunihi, Allah ungkapkan mim baini farsin wadam, di antara darah dan kotoran. Jadi di dalam tubuh sapi dan kambing itu ada 3 jalur. Yang pertama disebut jalur darah, dan yang kedua disebut jalur kotoran. Jalur darah ini terus mengalir, jalur kotoran ini juga ada jalurnya. Dan yang menarik, Allah kemudian mengungkapkan di antara 2 jalur itu ada jalur satu lagi. Apa itu? Itu yang disebut sebagai labanan khalisan, jalur susu. Dan jalur susu itu tidak pernah bercampur dan terkontaminasi oleh darah dan kotoran sapi. Maka itu kita sebut sapi murni, susu sapi murni, susu kambing murni. Dia tidak tercampur oleh darah dan tidak tercampur oleh kotoran. Padahal dalam tubuh sapi dan kambing itu ada kotoran, ada darah, dan ada susu. Tapi kenapa susu tidak pernah tercampur dengan kotoran? Karena Allah berikan jalurnya tadi. Ada jalur susu yang ketika kita peras, dia tidak akan pernah tercampur oleh kotoran, dam dan fas tadi. Darah itu kotor. Ya, kalau kita lihat darah pasti kita akan merasa jijik dan bau. Apalagi kotoran sapi, kotoran kambing, juga kita akan segera bersihkan. Tapi ternyata
Allah berikan jalur yang lain. Itulah yang disebut dengan labanan khalisan, jalur yang murni, susu yang murni yang tidak terkontaminasi oleh kotoran dan darah sapi dan kambing tadi. Para jamaah sekalian, apa hikmahnya buat kita dari penciptaan hewan ternak ini? Yang pertama adalah kita ini juga hidup di tengah kepungan maksiat. Kita hidup di tengah zaman yang rusak, penipuan di mana-mana. Kalau kita lihat televisi, itu kita akan menyaksikan betapa setiap hari kita diberikan berita, entah pemerkosaan, entah penipuan, entah pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu seakan-akan kita dikepung oleh begitu banyak kemaksiatan. Entah itu dari televisi informasinya, atau dari handphone kita, dari internet dan seterusnya. Dan ketika itu terjadi, apakah kita akan terkontaminasi oleh segala sesuatu itu? Sebentar lagi mau pilkada. Biasa di pilkada itu ada sesuatu yang baik kemudian diperburuk, tapi ada suatu hal yang kemaksiatan kemudian dia buat seolah-olah menjadi baik. Seringkali suap menyuap itu menjadi satu hal yang dibenarkan dalam mendapatkan suara pemilih. Seringkali keburukan, kemaksiatan, penipuan itu menjadi hal yang biasa untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kita di tengah sebuah keburukan dan kerusakan zaman yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang tetap baik, maka itu ikutilah jalur labanan khalisan tadi, susu yang murni yang tidak terkontaminasi oleh kotoran dan darah sapi tadi. Ada contoh yang sangat baik yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu Asia. Asia ini adalah istri Fir'aun. Fir'aun ini adalah seorang raja penguasa yang kemaksiatannya sangat besar, bahkan terbesar sepanjang zaman, yang tidak mungkin ada orang yang bisa menandingi kebesaran maksiatnya Fir'aun. Asia ini hidup di tengah kepungan kemaksiatan. Fir'aun, bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, penyihir-penyihirnya, semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Asia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diungkapkan dalam surah At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu masalan amanum ra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Dengan luar biasa keimanannya Asia di tengah kepungan kemaksiatan, dia masih tetap beriman pada Allah. Lalu kemudian Allah memberikan kepadanya Rabbibnili indaka baitan fil jannah, diberikan kepadanya rumah yang megah di surga kelak. Karena di tengah kepungan yang sangat luar biasa, kepungan kemaksiatan itu. Maka itu hikmah dari surah An-Nahl ayat 66 ini, marilah kita tetap menjadi orang yang baik walaupun di tengah zaman yang rusak. Dan para jamaah sekalian, ketahuilah bahwa orang yang baik, dia akan tetap menjadi baik meskipun dia ada di lingkungan yang buruk. Lihatlah contohnya mutiara. Mutiara itu dia meskipun diambil dari lumpur yang kotor, dia akan tetap memancarkan cahayanya. Maka orang yang baik, dia akan tetap berbuat baik meskipun dia ada di lingkungan yang buruk. Karena sebaliknya, orang yang buruk, dia akan tetap berbuat buruk meskipun dia ada di lingkungan yang baik. Karena kualitas manusia itu bukan diukur dari perlakuan yang ia terima, tapi diukur dari apa yang dia lakukan. Maka itu, mari kita menjadi orang baik meskipun dia ada di lingkungan yang buruk. Karena insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki jalur yang Allah berikan, jalur labanan khalisan. Sehingga Allah kemudian menutup ayat ini dengan sa'iqal lisyaribin. Orang yang, atau susu tadi, orang yang berada di jalur yang baik meskipun di lingkungan yang buruk, maka sa'iqal lisyaribin, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kemudahan-kemudahan, enak dipandang, keberkahan-keberkahan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan itu semua, dan insya Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar
kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.